Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Di soal nomor 10 itu dikatakan bahwa balok itu bermasa 2 kilo, masanya 2 kilo, meluncur pada lintasan seperempat lingkaran licin dengan jari-jari 80 cm. Kemudian setelah melewati titik Q, balok melewati bidang datar yang kasar. Oke, ini kasar nih. Kemudian jarak antar titik pada bidang datar adalah 1 meter. 1 meter, ini 1 meter, dan seterusnya gitu ya. Kemudian, jika gesekan antar balok dan bidang kasar sebesar 8 Newton. Karena ini adalah gaya gesekan, berarti kalau kecepatan atau arah bendanya itu menuju ke kanan, maka gaya gesek itu akan menuju ke kiri. Simbolnya F kecil, K. Itu namanya gaya gesek. Gaya geseknya itu diketahui berarti 8 Newton. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Oke. Yang pertama, kita kan meluncur nih dari titik P ke titik Q dulu. Itu ada hubungannya dengan energi mekanik. Berarti kita tulis EM di P sama dengan EM di Q. Nah, rumusnya sendiri EP plus EK sama dengan EP plus EK di titik Q. Yang ini titik P. Untuk di P itu kan di puncak dan dia tidak memiliki kecepatan awal, sehingga boleh kita coret si EK-nya. Karena rumus EK itu butuh V. Berarti kan V-nya dimisalkan 0, maka dia tidak bisa atau nilai EK-nya akan sama dengan 0 juga. Sedangkan untuk di Q, dia kan tidak ada di ketinggian. Tidak ada ketinggiannya ya, berarti kita bisa coret EP-nya. Sehingga rumusnya nanti menjadi EPP sama dengan EK Q. Berarti MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Setelah itu, karena ini perkalian, masanya bisa kita coret. Maka, duanya kita pindah ruas menjadi 2GH sama dengan V kuadrat. Atau V sama dengan akar 2GH. Nah, kalau sudah, mari kita hitung. Ini kan berarti V di Q ya. Maka kita masukkan 2 kali 10. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya itu dari sini ke sini 80 cm nih. 80 cm ini sama sini sama, ada tanda sama sisi. Berarti 0,8. Maka dari situ VQ sama dengan akar 16 ya. Berarti VQ-nya sama dengan 4 meter per sekon. Nah, kita sudah dapat kecepatan ketika dari titik P kaki benda tersebut tuh gelinding gitu. Nah, kalau sudah di sini kan balok berhenti gitu kan. Dari titik Q, ketika benda itu berjalan, maka dia akan membentuk lintasan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kenapa disebut berubah beraturan? Karena dengan kecepatan 4 meter per sekon, dia dikenai gaya gesek yang artinya pada suatu titik dia akan berhenti. Dan terbukti di opsi itu yang ditanyakan kapan atau di mana dia berhenti. Berarti kan GLBB terjadi perubahan kecepatan. Nah, tapi di GLBB itu kita butuh nilai A. Butuh A atau percepatan. Sehingga langkahnya belum bisa langsung ke GLBB. Tapi kita masuk ke hukum 2 Newton. Di mana rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F, gaya, kita tidak ada gaya yang searah dengan perjalanan si benda yang ke sini. Nggak ada, adanya adalah FK yang berlawanan. Berarti kita tulis, karena berlawanan, kita kasih tanda minus. Sama dengan M kali A. FK-nya tadi berapa? 8 Newton. Berarti min 8 sama dengan masanya adalah 2 kilo kali A. Berarti A sama dengan min 8 dibagi 2. A-nya adalah min 4 meter per sekon kuadrat.
Ketika sudah dapat A, berarti kita bisa hitung menggunakan rumus dari GLBB. Rumus yang mana? Kita bisa gunakan rumus yang VT kuadrat plus 2AS. Oke nih. VT kuadrat sama dengan V0 plus 2AS. Jangan lupa ini ada kuadratnya juga. Kemudian VT-nya, karena kita mau tahu dia di mana berhenti, berarti kan kecepatan akhirnya kita butuh yang 0 ya. Berhenti kan 0 VT-nya. Kemudian V0-nya kita masukkan. Tadi kita udah dapat 4, berarti 4 kuadrat plus 2 kali nilai A-nya min 4 dikali S. Sehingga menjadi 16 min 8S. Kalau kita pindah ruas 8-nya, 8S sama dengan 16, berarti S sama dengan 16 per 8 sama dengan 2 meter. Artinya kecepatannya akan berhenti ketika berada pada jarak 2 meter. Kecepatan berhenti di jarak 2 meter dari titik Q berarti. Karena mulai ada gaya gesekan di titik Q. Maka kalau 2 meter, ini kan 1 meter, Q ke A, ke B 1 meter. Sehingga jawabannya adalah balok berhenti di titik B.